Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aidil. Saat ini saya melakukan penelitian untuk eksplorasi pengalaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital. Sebelumnya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bisa memperkenalkan diri, Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nafriko Putra Horazi, bisa dipanggil Nafriko. Saya dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2023. Baik, berarti saat ini Kak Noviko sedang menempuh semester 4 dan sudah melewati mata kuliah perpajakan ya, Kak? Iya, betul. Apakah benar bahwa Kak Noviko sudah mengikuti Renjani pada semester ini atau semester sebelumnya? Saya mengikuti Renjani di tahun ini. Baik. Mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan perekaman ya Kak, untuk sebagai dokumentasi dalam proses wawancara kita pada hari ini. Ya, diperbolehkan. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Mungkin mengenai pengalaman awal Kakak dalam mengaplikasikan aplikasi perpajakan digital. Karena kan Kak Noviko sudah mengikuti Renjani ya. Kayak bagaimana sih pengalaman Kak Noviko saat pertama kali menggunakan aplikasi perpajakan digital? Apakah mungkin Kak Noviko merasa sulit atau bahkan ini gampang seperti itu? Mungkin kalau dari pengalaman yang pasti awal pertama kali mencoba itu kan pasti ada sulitnya ya. Itu waktu itu karena kita memang disuruh explore sendiri, waktu itu disuruh cari-cari tahu sendiri. Mungkin ada sedikit kesulitan juga, masih ngebayang-bayang. Terus kemudian alhamdulillahnya ada kayak pelatihan atau sebelum masuk ke hari Renjani itu ada kayak bimbingan gitu. Kita dikasih tahu lah bagaimana sih cara akses DJP online, bagaimana cara pengisian e-filing juga, sehingga ya cukup membantu dan juga untuk saat ini udah mulai bisa lancar lah. Baik, senang sekali ya. Berarti perasaan Kak Noviko saat pertama kali mencoba aplikasi tersebut itu bagaimana? Apakah mungkin Kak Noviko sempat merasa bingung, ataupun bahkan antusias, ataupun bisa juga ragu-ragu gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk pertama kali yang pastinya bingung ya, karena kan di situ ketika kita akses e-filing pasti bakal banyak kolom-kolom yang perlu kita isi, dan itu kita nggak tahu mau diisi apa, terus nominalnya berapa gitu. Itu mungkin salah satu kebingungan saya di awal. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai kemudahan dan juga tantangan teknis. Nah, menurut Kak Noviko nih saat menggunakan aplikasi perpajakan digital, kira-kira fitur-fitur apa saja yang menurut Kak Noviko paling mudah dipahami atau digunakan? Kalau tadi kan sudah menjelaskan tentang yang sulit ya. Kalau saya sendiri, yang saya tahu di e-filing itu ada kayak 3 pilihan itu. Ada pengisian formulir, ada pengisian dengan bantuan, ada satu lagi tuh saya lupa. Dan yang pilihan pengisian dengan bantuan itu sangat cukup membantu bagi saya, karena di setiap langkahnya itu kita bisa diarahkan gitu. Kita dikasih keterangan dulu, terus dari keterangan itu kita akhirnya tahu, oh ini kolomnya diisi nominal yang dari surat ini gitu. Oh baik, sangat menarik. Lalu terkait kendala nih atau tantangan teknis yang mungkin kalau Viko hadapi saat menggunakan aplikasi tersebut, itu bisa apa saja? Berupa Kalau apa saja? kalau kendala yang pastinya kalau kita ngisi SPT itu kan ada kendala yang disebut tidak nihil atau lebih bayar kurang bayar ya. Itu salah satu kendala kita, karena kita juga pemula, pastinya bakal banyak ditemui lah, 2 kali atau 3 kali pasti ada waktu volunteeran itu salah satu yang menurut saya tantangan. Gimana sih cara saya untuk mengatasi hasil pengisian itu nil hasil pengisian itu lebih bayar atau kurang bayar. Itu juga sebagai pengalaman lah. Saya tahu kalau lebih bayar tuh ternyata saya ada salah input di sini, salah kurang fokus di bagian kolom ini, mungkin itu. Oke, baik. Berarti cara kakak mengatasi kesulitan itu apakah dengan di situ apakah ada mentornya gitu atau bagaimana? Alhamdulillah ada mentor. Jadi ketika ada Kesulitan? kalau saya udah berusaha nih mencari tahu kok masih belum dapat nihil, akhirnya saya bakal minta bantuan ke orang di GP-nya langsung, yang waktu itu kebetulan lagi memantau juga. Oh baik, baik. Lalu mungkin sekarang pertanyaan terkait dengan pemahaman konsep perpajakan saat kakak menggunakan aplikasi tersebut. Nah, menurut kakak, apakah aplikasi perpajakan itu bisa membantu Kanoviko memahami konsep perpajakan dengan lebih baik? Karena sependek pengalaman saya kemarin kan mungkin setidaknya saya paham lah tentang bagaimana pengisian PPA 21, kemudian bagaimana apa namanya
pengisian PPA final itu juga kan ada lah setidaknya kolom nih untuk memasukkan PPA final, kemudian juga ada di mungkin saya juga tahu tentang PTKP, kemudian bagaimana apa namanya melakukan atau memproses penghasilan dari luar negeri atau penghasilan lain dari pekerjaan tetapnya. Oke. Berarti menurut Kak Noviko, aplikasi yang sudah Kak Noviko pelajari ini sudah relevan dengan materi teori yang diajarkan dalam mata kuliah perpajakan atau tidak? Sangat relevan. Lalu selanjutnya mungkin ini berkaitan dengan kesesuaian kurikulum perpajakan dengan kebutuhan dunia kerja digital. Nah, menurut Kak Noviko, apakah kurikulum perpajakan yang diajarkan di kampus itu sudah mencerminkan kebutuhan keterampilan digital di dunia kerja saat ini? Karena kan kalau di perpajakan kan mungkin diajarinya hanya teori atau bagaimana, mungkin bagaimana? Kalau dari kurikulum perpajakan atau mata kuliah perpajakan sendiri kan sejauh ini itu saya masih terlalu banyak dimasukin materi-materi aja. Kita belum tahu bagaimana sih ini penginputannya, bagaimana bentuk fakturnya, kemudian alur dari awal hingga akhirnya bagaimana. Itu agak kurang membantu lah secara real. Kita cuma disuguhi materi aja tapi belum dikasih gambaran bagaimana realnya di kehidupan nyata gitu. Baik, berarti saat Kak Novriko sudah menghadapi ranjani, Kak Novriko bisa tahu ya bagaimana sih ternyata aplikasi perpajakan digital itu yang sebelumnya belum diajarkan di kelas gitu ya. Iya betul. Lalu selanjutnya, menurut Kak Novriko nih, apakah perlu ada pembaruan atau penyesuaian materi perpajakan di kampus agar sesuai dengan realita sistem pajak digital? Kayak mungkin ada yang perlu diperbarui gitu dari kurikulum kita biar mengajarkan tentang praktik juga atau bagaimana? Ya mungkin bisa ditambahin praktek ya, karena kan sekarang juga ada yang namanya Kortek. Mungkin kalau memang kita nggak bisa akses Kortek secara langsung, mungkin kita bisa kayak di setelin video biar kita bisa ngebayangin, oh ini sistemnya ada menu-menu atau fitur-fitur ini, kita bisa tahu gitu. Sangat seru sekali wawancara pada hari ini, sangat banyak sekali insight-insight baru yang sudah diberikan Kak Novriko kepada kami. Mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Terima kasih Kak Novriko. Sama-sama Kak Jola. Udah kah? Kurang nggak?